Di kamar VIP mewah Tokyo, Yuki, wanita primadona malam paling populer, bertemu klien paling aneh dalam karirnya. Rizky, seorang pekerja pabrik pendiam asal Indonesia yang hanya duduk gemetar menolaknya. Malam itu, sebuah transaksi berubah menjadi percakapan yang akan mengubah takdir keduanya selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup itu? Bagaimana ketulusan seorang pemuda desa bisa meruntuhkan dinding pertahanan wanita yang telah kehilangan kepercayaan pada dunia? Ini adalah penelusuran kisah cinta yang melintasi jurang budaya, agama, dan stigma sosial, membuktikan bahwa hati nurani adalah bahasa universal yang paling kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kita akan mengikuti perjalanan luar biasa Rizky, seorang TKI pendiam asal Ciamis, dan Yuki, wanita Jepang yang terjebak dalam gemerlap dunia malam Tokyo. Ini adalah kisah tentang bagaimana pertemuan tak terduga mereka di satu malam menentukan, membawa mereka melalui berbagai rintangan keluarga, budaya, dan keyakinan, hingga akhirnya menemukan rumah sejati di sebuah desa sederhana di Indonesia. Dokumen ketenagakerjaan mencatat Rizky Maulana, usia 25, sebagai pekerja magang teknis nomor 782 di sebuah pabrik komponen otomotif di prefektur Gunma, Jepang. Bagi rekan-rekannya, sesama perantau dari Indonesia, ia lebih dikenal dengan sebutan lain. Kami memanggilnya anak alim, ujar Budi Santoso, teman satu mesnya, dalam sebuah wawancara. Saat kami semua lelah dan mencari hiburan, Rizky lebih sering di kamar, membaca atau menelepon keluarganya. Awalnya kami pikir aneh, tapi lama-lama terbiasa. Rutinitas Rizky terekam dalam monoton. Pukul 6 pagi, ia berangkat. Pukul 6 sore, ia kembali. Jadwalnya presisi, nyaris tanpa deviasi. Rekaman panggilan video yang tersimpan di ponsel lamanya menunjukkan fragmen kehidupan yang ia tinggalkan di Ciamis. Seorang ibu yang menanyakan kapan ia akan makan, sawah yang menghijau di belakang rumah panggung sederhana, dan janji yang selalu sama. Insya Allah, Bu, sebentar lagi Rizky pulang bawa tabungan. Motivasinya jelas, terukur, dan seluruhnya terfokus pada sebuah titik ribuan kilometer di selatan. Di waktu yang sama, di distrik Shinjuku, Tokyo, sebuah dunia yang berbeda berputar di bawah cahaya neon. Di sini, Yuki Tanaka tidak ada. Yang ada hanyalah Akira, nama panggung yang tertera di puncak daftar para primadona di klub malam eksklusif, Elysium. Data internal klub mengonfirmasi statusnya. Pemesanan untuknya harus dilakukan jauh-jauh hari, dengan tarif premium. Secara visual, ia adalah kesempurnaan yang direkayasa. Gaun perak yang memeluk setiap lekuk tubuhnya, rambut hitam legam yang tergerai seperti sutra, dan senyum yang terlatih untuk menjanjikan segalanya namun tidak memberikan apa-apa. Dia yang terbaik, kata seorang mantan rekannya yang kini bekerja di bar lain. Para klien rela membayar berapapun untuk waktunya. Tapi jika kau perhatikan matanya, kau akan tahu, jiwanya tidak ada di sana. Matanya selalu kosong. Kehidupannya adalah serangkaian transaksi yang diatur dengan cermat, sebuah pelarian dari kenyataan pahit utang keluarga yang menumpuk di Saitama. Setiap malam adalah pertunjukan, dan ia adalah aktris utamanya. Pada hari Jumat, tanggal 25 bulan itu, dua dunia yang terpisah ini mulai bergerak pada lintasan tabrakan. Hari itu adalah hari gajian. Di mes para pekerja Indonesia di Gunma, euforia terasa kental. Budi Santoso dan beberapa teman lainnya telah merencanakan sebuah perayaan di Tokyo. Rencana mereka sederhana, menghabiskan sebagian hasil kerja keras mereka untuk satu malam kebebasan di Kabukicho. Rizky, seperti biasa, menolak ajakan itu dengan halus. Namun, malam itu berbeda. Tekanan dari teman-temannya lebih kuat, didorong oleh semangat kebersamaan dan sedikit alkohol. Sekali ini saja, Kaye, biar tahu dunia, desak Budi, menepuk punggungnya. Dengan berat hati, Rizky akhirnya menyerah. Ia ikut dalam mobil sewaan yang melaju kencang menuju jantung malam Tokyo. Di dalam klub Elysium,
Kebisingan dan aroma parfum mahal menyambut mereka. Bagi Rizky, tempat itu terasa asing dan menyesakan. Sementara teman-temannya dengan cepat larut dalam suasana, ia hanya duduk canggung di sofa beludru. Kemudian, sebuah ide iseng muncul di benak Budi. Sebagai lelucon pamungkas, mereka mengumpulkan uang dan memesan nama termahal di daftar. Akira, manajer klub tersenyum penuh arti. Setengah jam kemudian, Yuki Tanaka, dalam persona Akiranya, berjalan anggun menuju meja mereka. Rizky terpaku. Teman-temannya bersorak. Dengan dorongan kasar yang disertai tawa, Rizky didorong ke sebuah koridor sunyi, menuju sebuah pintu kayu berat dengan plakat kuningan bertuliskan VIP 307. Pintu itu terbuka, lalu tertutup di belakangnya, meredam suara tawa teman-temannya. Rekaman kamera pengawas di lorong hanya menunjukkan momen itu. Pintu yang tertutup rapat, mengisolasi dua individu dari dua alam semesta yang berbeda. Di dalam ruangan itu, sebuah pertemuan yang seharusnya menjadi transaksi satu malam telah dimulai. Namun, apa yang terjadi di baliknya bukanlah seperti yang diharapkan siapapun. Rekonstruksi peristiwa di dalam ruang 307, yang disusun dari kesaksian terpisah Rizky Maulana dan Yuki Tanaka beberapa bulan setelahnya, melukiskan sebuah adegan yang penuh ketegangan canggung. Yuki, sebagai Akira, memulai rutinitas profesionalnya. Gerakannya terukur, suaranya rendah dan menggoda. Setiap gestur dirancang untuk memecah pertahanan kliennya. Namun, yang ia hadapi bukanlah pertahanan, melainkan kepanikan murni. Rizky tercatat hanya duduk di tepi sofa terjauh. Tubuhnya kaku, tangannya terkepal di pangkuan. Ia berulang kali mengucapkan sumimasen atau maaf, menolak setiap tawaran minuman dan setiap upaya Yuki untuk mendekat. Bagi Yuki, ini adalah anomali yang membingungkan. Selama karirnya, ia belum pernah menemui penolakan total seperti ini. Rasa frustrasi mulai menggantikan profesionalismenya. Dalam catatan wawancaranya, ia menyebut momen ini sebagai titik di mana topeng Akira mulai retak. Titik balik terjadi sekitar 20 menit setelah pintu ditutup. Kehabisan akal, Yuki menghentikan sandiwaranya. Dengan nada yang lebih tajam dan asli, ia bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa kau di sini jika tidak menginginkan apapun?" Pertanyaan itu membuka sebuah celah. Rizky, yang lebih terbiasa dengan percakapan tulus daripada godaan, akhirnya berbicara. Logat Indonesianya kental. Pilihan katanya sederhana. Ia tidak menghakimi. Sebaliknya, ia berbicara tentang ibunya di Ciamis, tentang bagaimana ibunya selalu berpesan untuk menghormati perempuan. Lalu, ia mengajukan pertanyaan yang belum pernah didengar Yuki dari seorang klien. "Apakah kamu bahagia melakukan ini?" Pertanyaan itu, menurut Yuki, terasa seperti sebuah pukulan telak. Untuk pertama kalinya, seseorang di dalam ruangan itu melihat Yuki Tanaka, bukan Akira sang primadona. Malam itu berakhir tanpa transaksi finansial. Rizky meninggalkan sisa waktunya di meja dan pergi begitu saja. Peristiwa itu meninggalkan jejak. Log percakapan digital dari aplikasi lain antara keduanya, yang berhasil diverifikasi, menunjukkan kontak pertama dimulai 2 hari kemudian oleh Yuki. Pesannya singkat, "Kenapa?" Dari sana, sebuah korespondensi yang ganjil terjalin. Mereka mulai bertemu secara diam-diam. Bukti fotografi, meskipun berkualitas rendah dan tampak diambil dari kejauhan, menunjukkan mereka di tempat-tempat yang jauh dari gemerlap Shinjuku, bangku taman di Ueno saat senja, kedai ramen sempit di Ikebukuro, atau sekadar berjalan di sepanjang tepi sungai Sumida. Dalam pertemuan-pertemuan ini, Rizky tidak pernah mencoba menyentuhnya. Mereka hanya berbicara. Bagi Yuki, ini adalah pengalaman yang sepenuhnya baru. Ia mulai menceritakan tentang mimpinya yang terkubur, tentang keluarganya, tentang beban yang ia pikul. Koneksi yang tumbuh ini memicu keputusan drastis. Yuki menyatakan keinginannya untuk berhenti dari Elysium. Namun, meninggalkan dunia itu tidaklah mudah. Menurut catatan keuangan klub, keluarga Tanaka memiliki utang yang signifikan kepada manajemen, sebuah jerat yang umum digunakan untuk mengikat para pekerjanya. Manajer klub,
seorang pria yang terafiliasi dengan kelompok Yakuza lokal, menolak pengunduran dirinya dan memberikan ancaman terselubung. Disinilah konflik pertama mereka yang sesungguhnya dimulai. Rizky, dengan tabungan TKI-nya yang terbatas, menawarkan semua yang ia miliki untuk membantu membayar cicilan pertama utang itu. Sebuah tindakan yang nekat dan irasional dari sudut pandang ekonomi. Tindakannya cukup untuk membeli kebebasan sementara bagi Yuki. Mereka merayakan kemenangan kecil itu, merasa telah melewati rintangan terbesar. Namun, saat mereka berdiri di peron stasiun Shinjuku yang ramai, siap memulai hidup baru, seorang pria parubaya berjas abu-abu menghampiri mereka. Pria itu adalah Kenji Tanaka, ayah Yuki. Tatapannya dingin, penuh amarah, dan tertuju lurus pada Rizky. Mereka telah lolos dari satu sangkar, hanya untuk menemukan diri mereka berhadapan dengan tembok penjara yang lain. Konfrontasi di stasiun Shinjuku terekam sebagai titik eskalasi konflik yang tajam. Transkrip percakapan yang direkonstruksi dari wawancara dengan Yuki menunjukkan ultimatum yang jelas dari ayahnya, Kenji Tanaka. Kata-katanya, menurut Yuki, menusuk dan penuh penghinaan, merendahkan Rizky sebagai gaijin miskin, atau orang asing miskin yang tidak sepadan dengan keluarga Tanaka, terlepas dari reputasi mereka yang sudah tercoreng. Kenji melarang Yuki untuk berhubungan lagi dengan Rizky, mengancam akan memutuskan semua sisa dukungan finansial dan hubungan keluarga. Dinding penolakan pertama telah dibangun dengan kokoh. Di saat yang bersamaan, Rizky memutuskan untuk menghadapi temboknya sendiri. Sebuah rekaman audio dari panggilan telepon internasional pada malam itu mendokumentasikan percakapan yang penuh gejolak antara Rizky dan orang tuanya di Ciamis. Suara di ujung telepon, yang teridentifikasi sebagai milik ibunya, berubah dari nada rindu menjadi kepanikan saat Rizky menjelaskan situasinya. Kabar tentang seorang wanita Jepang yang ingin ia nikahi, ditambah dengan deskripsi jujurnya tentang latar belakang pekerjaan Yuki, disambut dengan ketidakpercayaan dan larangan keras. Kalimat, "Naha jeung orang Jepang? Lain agamana?" Atau, "Kenapa dengan orang Jepang? Beda agamanya?" Terdengar berulang kali, mencerminkan jurang budaya dan agama yang dianggap tak terjembatani. Dalam waktu 24 jam, Rizky dan Yuki mendapati diri mereka terisolasi sepenuhnya. Yuki, yang memilih untuk tidak kembali ke keluarganya, secara efektif menjadi tunawisma. Rizky, setelah menghabiskan sebagian besar tabungannya, menjadi bahan cemoohan di antara teman-temannya. Mereka kini hanya memiliki satu sama lain, terkurung di dalam apartemen sewaan Rizky yang sempit dan pengap di pinggiran kota, sebuah antitesis dari kemewahan Elysium dan kehangatan rumah di Ciamis. Analisis kondisi psikologis mereka pada saat itu menunjukkan sebuah periode keputusasaan yang mendalam. Di tengah keterasingan inilah dialog paling krusial dalam kisah mereka terjadi. Tidak ada bukti rekaman, hanya kesaksian mereka berdua. Suatu malam, di tengah keheningan apartemen, Yuki mengajukan pertanyaan yang telah lama ia pendam. Ia tidak bertanya tentang cinta atau masa depan, melainkan tentang keyakinan. "Apa yang membuatmu begitu tenang?" tanyanya, merujuk pada Islam. Ia ingin memahami sumber kekuatan Rizky, pilar tak terlihat yang membuatnya tetap berdiri tegak di tengah badai. Momen itu menjadi katalisator. Di titik terendah mereka, Rizky melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Ia melamar Yuki. Ini bukanlah sebuah lamaran romantis yang megah, melainkan sebuah pernyataan komitmen yang sunyi dan serius. Jaminannya bukan kemewahan, tetapi sebuah janji sederhana, kita hadapi bersama. Bagi Yuki, lamaran itu adalah tali penyelamat. Menerimanya berarti memilih masa depan yang tidak pasti namun tulus, di atas masa lalu yang palsu dan menyakitkan. Keputusannya untuk mulai mempelajari Islam, yang ia tegaskan kemudian, lahir dari keinginan pribadinya untuk memulai hidup baru dari titik nol. Itu adalah sebuah laku hijrah personal, sebuah upaya untuk menemukan identitas baru yang bersih. Beberapa hari kemudian, sebuah langkah konkret diambil. Mereka berdiri di depan sebuah bangunan sederhana yang diidentifikasi sebagai Islamic Center di area Otsuka. Yuki tampak ragu, tangannya terkepal. Rizky hanya berdiri di sisinya, diam. Sebuah langkah melintasi ambang pintu itu akan menjadi titik tanpa kembali.
Sebuah keputusan yang gemanya akan terasa ribuan kilometer jauhnya. Langkah Yuki Tanaka melintasi ambang pintu Islamic Center Otsuka menandai dimulainya sebuah transformasi metodis. Selama beberapa bulan berikutnya, ia menjalani proses belajar yang intensif. Arsip foto dari komunitas muslim di sana menunjukkan Yuki, yang kini memilih nama Islam Yuko, sedang tekun meniru gerakan salat, duduk di antara para wanita lain untuk mendengarkan kajian, dan membaca Al-Quran terjemahan dengan kamus di sisinya. Kesaksian dari Ibu Aisyah, seorang warga Indonesia yang menjadi mentornya, memberikan perspektif penting. Niatnya sangat murni, tutur Ibu Aisyah dalam sebuah rekaman wawancara. Dia tidak bertanya tentang surga atau neraka. Pertanyaannya lebih mendasar. Bagaimana cara menjadi orang yang lebih ikhlas? Itu bukan pertanyaan orang yang ikut-ikutan. Pernikahan mereka, yang secara legal dilangsungkan setelahnya, jauh dari perayaan. Dokumen pernikahan sipil dari kantor catatan sipil Shinjuku bernomor seri 9024 mencatat penyatuan nama Rizky Maulana dan Yuko Tanaka. Bukti visual satu-satunya dari peristiwa itu adalah selembar foto paspor yang diambil di bilik otomatis, menunjukkan dua wajah muda yang tampak lelah namun bertekad. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada karangan bunga, dan yang paling mencolok, tidak ada keluarga yang hadir. Perjalanan dari Bandara Narita ke Ciamis adalah sebuah studi kontras yang ekstrim. Bagi Yuko, transisi dari keteraturan dingin Jepang ke kekacauan hangat Indonesia merupakan sebuah guncangan sensorik. Kedatangan mereka di desa Cigaru memicu apa yang oleh penduduk lokal disebut sebagai geger atau kehebohan. Seorang menantu bule atau orang asing bukanlah hal baru, tetapi seorang istri Jepang untuk Rizky, si anak pendiam, adalah sebuah anomali yang mengguncang desa. Kami semua kaget, tentu saja. Seorang tetangga, Pak Ujang, mengingat, cantik sekali seperti di film-film. Tapi banyak juga yang berbisik, apa dia bisa hidup di sini? Apa dia benar-benar sudah masuk Islam? Keraguan dan kekaguman bercampur menjadi satu, menjadikan Yuko pusat perhatian yang tidak ia inginkan. Untuk meredam gunjingan dan melegitimasi status mereka, sebuah akad nikah ulang secara agama dan negara segera dilangsungkan. Foto-foto dari acara tersebut menunjukkan sebuah perayaan yang sangat sederhana. Yuko mengenakan kebaya putih sewaan, dan Ibu Rizky, dalam salah satu foto, terlihat memeluknya erat sambil menangis. Air mata itu, menurut para saksi, bukanlah air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Beberapa bulan berlalu, Yuko beradaptasi dengan kecepatan yang mengagumkan. Logat Sundanya mulai terbentuk, tangannya terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan senyumnya tidak lagi kaku. Ia telah menemukan ritme dalam kehidupan barunya yang sederhana. Jembatan antara dirinya dan komunitas di Ciamis perlahan-lahan terbangun kokoh. Namun, ada satu jembatan yang masih terputus, jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalunya di Saitama. Suatu sore yang cerah, saat Yuko sedang menyapu halaman, sebuah mobil travel berhenti tepat di depan rumah. Dari dalamnya, keluar seorang pria Jepang parubaya yang tampak kebingungan dan letih karena perjalanan jauh. Ia menatap sekeliling dengan tatapan asing. Yuko membeku. Sapu lidi terlepas dari genggamannya. Pria itu adalah Kenji Tanaka, ayahnya. Masa lalunya telah datang untuk menemukannya. Kunjungan Kenji Tanaka bukanlah sebuah konfrontasi yang meledak-ledak, melainkan sebuah observasi yang sunyi. Selama 3 hari, ia tinggal di rumah sederhana itu, menjadi saksi bisu dari realitas baru putrinya. Awalnya ada kecanggungan yang tebal, terhalang oleh jurang bahasa dan budaya. Namun, apa yang dilihat Kenji secara bertahap meruntuhkan prasangkanya. Ia melihat Yuko bangun pagi untuk membantu mertuanya di dapur, berbicara dalam bahasa Sunda yang terbata-bata namun fasih dengan anak-anak tetangga, dan yang terpenting, ia melihat sorot mata Yuko yang damai, sebuah ketenangan yang tidak pernah ia saksikan di Jepang. Momen puncaknya terjadi pada malam terakhir. Saat makan malam, Yuko menyajikan hidangan Sunda sederhana yang ia masak sendiri. Kenji memakannya tanpa komentar. Namun setelah selesai, ia menatap putrinya dan mengangguk pelan. Sebuah isyarat kecil yang menandakan pengakuan. "Saya datang ke sini untuk membawanya pulang," ujar Kenji berbulan-bulan kemudian dalam sebuah wawancara video.
Tetapi saya sadar, putri saya sudah berada di rumahnya. Setelah kepergian ayahnya, kehidupan mereka menemukan keseimbangan yang mapan. Dengan sisa tabungan dan sedikit bantuan dari orang tua, Rizky berhasil membuka sebuah bengkel motor kecil di depan rumahnya, menjadi tumpuan ekonomi baru bagi keluarganya. Sementara itu, Yuko menemukan perannya sendiri. Menyadari minat anak-anak desa terhadap Jepang, ia memulai kelas bahasa dan budaya Jepang gratis di teras rumah setiap akhir pekan. Inisiatif ini membuatnya menjadi figur yang dihormati, bukan lagi sekadar istri orang Jepang, melainkan ibu guru Yuko. Ia telah bertransformasi dari objek pasif menjadi anggota komunitas yang aktif dan produktif. Akarnya telah benar-benar tumbuh di tanah Ciamis. Waktu kembali ke masa kini, ke momen wawancara penutup untuk dokumenter ini. Rizky dan Yuko duduk berdampingan di teras rumah mereka. Latar belakang sawah hijau terhampar di belakang. Saat ditanya tentang malam pertama mereka di ruang 307, keduanya tertawa. Kenangan yang dulu penuh ketegangan kini menjadi sebuah anekdot fondasi kisah mereka. Dulu saya pikir kebebasan itu ada dalam kemewahan dan uang, kata Yuko. Tatapannya beralih ke Rizky. Ternyata saya salah. Saya menemukan kebebasan yang sesungguhnya di sini, dalam kesederhanaan, di samping orang yang melihat saya apa adanya, bukan apa yang bisa saya berikan. Rizky hanya tersenyum dan merangkul bahunya. Sebuah gestur yang mengatakan segalanya. Investigasi terhadap kisah cinta yang mustahil ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya, pada akhirnya, bukanlah sesuatu yang rumit atau magis. Kisah Rizky dan Yuko bukanlah dongeng tentang seorang penceran yang menyelamatkan seorang putri. Ini adalah bukti nyata bahwa di tengah dunia yang seringkali menilai dari sampul, ketulusan masih menjadi bahasa universal yang paling kuat. Ini adalah dokumentasi tentang keberanian untuk menolak label yang diberikan oleh masyarakat dan memilih jalan sendiri. Betapapun terjal dan tidak pastinya jalan itu. Visual terakhir dari kisah ini menangkap esensi tersebut. Di halaman yang sama tempat Yuko pertama kali merasa canggung, kini ia duduk di antara ibu mertuanya dan ayahnya, Kenji Tanaka, yang datang berkunjung lagi. Rizky berada di dekatnya. Mereka tidak banyak bicara. Namun tawa mereka saat mencoba berkomunikasi dengan bahasa isyarat menciptakan sebuah harmoni yang melampaui kata-kata. Sebuah keluarga baru yang utuh, lahir dari sebuah pertemuan tak terduga di balik pintu kamar nomor 307. Dan begitulah akhir dari perjalanan mereka. Rizky dan Yuko kini hidup bahagia dan diterima sepenuhnya di Ciamis, menjadi bukti nyata dari sebuah cinta yang tulus. Hikmah utama dari cerita ini adalah pengingat bahwa ketulusan merupakan bahasa universal yang mampu meruntuhkan tembok prasangka, stigma, dan perbedaan apapun. Nilai sejati seseorang tidak terletak pada masa lalu atau dari mana ia berasal, tetapi pada kebaikan hati dan keberaniannya untuk berubah. Meskipun cerita ini fiktif, namun dirangkai serealistis mungkin agar kita bisa memetik pelajarannya bersama. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Saya sangat menghargai waktu kalian. Apa hikmah terbesar yang kalian dapatkan dari kisah Rizky dan Yuki? Atau bagian mana yang menjadi favorit kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya. Dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.